kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kita mempunyai banyak saksi. Banyak sekali saksi-saksi Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ini saudara lihat, kira-kira siapa ini saudara? Ya, Yohanes Pembaptis. Oke. Ya, banyak sekali orang-orang, ya kalau saudara lihat, ini kira-kira Petrus gitu ya. Nah, banyak sekali saksi-saksi yang Tuhan berikan. Maka dari itu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, sebelum Tuhan berbicara akan jangan kita menjadi lemah dan putus asa, Tuhan berbicara lebih dahulu tentang Hall of Faith. Orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Mulai daripada iman daripada Abraham, iman daripada Nuh, iman daripada Daud dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang mempunyai iman yang secara luar biasa dalam kehidupan mereka bisa menjadi contoh penghiburan bagi kita. Orang-orang inilah yang dapat memberikan akan penghiburan. Maka itu janganlah kita putus asa karena kita mempunyai orang-orang yang menjadi contoh, orang-orang yang berhasil, yang mendahului kita. Orang-orang yang dulu sudah ada sebelum kita ada. Mereka sudah berhasil. Kita perlu belajar. Kita perlu mendengarkan encouragement mereka. Kalau Rasul Paulus berkata, I can do all things. Maka dari itu biarlah perkataan daripada Paulus katakan. Bahwa kita dapat sanggup melakukan akan segala perkara. Karena Yesus. Tuhan mengingatkan pada kita untuk ya lihatlah, dengarkanlah orang-orang yang menjadi saksi-saksi daripada Allah sendiri. Looking unto Jesus. Untuk kita tetap fokus kepada Dia. Untuk tetap kita selalu menatap Dia, mempunyai sesuatu single minded. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kita pandang hanya Yesus. Sumber pengharapan kita. Sumber daripada segala kekuatan yang ada. Sumber daripada segala supplies yang ada di dunia ini. Segala sesuatu dapat mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, He never forsake us. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada di sisi kita. Ada amin saudara. Untuk mata kita selalu memandang Dia. Kita akan berhasil di dalam pertandingan kita. Kita tidak akan menjadi lemah karena apa fokus kita selalu kepada Yesus. Saudara, saya pernah menceritakan, pernah saksikan kepada saudara. John Stephen dari Afrika, where is that? From Nigeria I think, John Stephen. Ya, seorang perlari. Mata dia hanya untuk mencapai garis akhir. Dia tahu, dia sudah terjatuh, dia sudah mengalami kekalahan. Tapi karena mata dia melihat selalu akan garis akhir. Meskipun dia masuk ke garis akhir dengan pincang-pincang. Tetapi dia sanggup menyelesaikannya. Dan dia berkata, dia pada waktu ditanya, ya, kenapa kamu sudah tahu bahwa kamu kalah? Sudah lama sekali. Juara pertama, juara kedua, juara ketiga sudah masuk garis akhir. Tetapi kenapa kamu lari? Dia katakan, aku lari. Aku akan mencapai garis akhir. Aku lari membawa nama daripada negaraku. Untuk lari bersama-sama dengan aku. Ada sesuatu visi, ada sesuatu fokus. Maka dari itu dia mencapai akan garis akhir. Dia gak give up. Kalau kita fokus kepada Dia. Mind kita, hati kita selalu ada kepada Yesus. Maka dari itu kita tidak akan give up. Apa yang tadi saya katakan, Tante Mary mengingatkan pada kita. Meskipun saya membaca akan kira-kira tentang akhir zaman. Akan apa yang terjadi di akhir zaman. Dan kira-kira apa yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Banyak mereka yang dianiaya,
banyak mereka yang digergaji. Saudara tahu, enak mati ditembak, enak mati ditusuk, tapi digergaji. Gergaji itu nggak bisa cepat, saudara. Next time saya bawa gergaji, saya ingin tunjukkan saudara, untuk motong itu nggak cepat. Tapi mereka tidak menyangkal Yesus. Karena apa? Karena mata mereka memandang kepada Yesus. Stefanus dirajam. Dia tidak menghujat akan nama Allah. Bahkan dia bisa mengampuni. Kenapa? Karena dia memandang. Hatinya, pandangannya, matanya hanya tertuju kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau mata kita terpandang pada Yesus, maka itu kita tidak akan lemah, kita tidak akan putus asa. Ibrani mengatakan kepada kita, untuk kita ya selalu memandang kepada Yesus. Dan yang ketiga yaitu kita harus consider akan diri kita. Saya tidak mengajarkan untuk egois, tapi seringkali saudara, seringkali karena kita tidak berpikir tentang diri kita, kita mengikuti akan arus. Kalau arusnya ikan ke sana, kita akan sama-sama akan ke sana. Tetapi kalau kita ini tahu bahwa Tuhan mempunyai sesuatu panggilan yang khusus. Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, panggilan yang khusus. Maka dari itu meskipun yang lain berjalan ke sana, ya, bisa tayangkan lagi, ya, meskipun ke sana, minta Tuhan untuk Tuhan diberikan, untuk saudara diberikan sayap, untuk bisa ke arah yang lain, yang mana ke arah fokus kita, mengikuti Tuhan. Kita nggak perlu untuk berjalan bersama dengan arus. Consider yourself. Keselamatan kita lebih penting. Kita tidak dipanggil untuk selamat ombyoan. Enggak tahu terjemahannya apa nanti, enggak tahu. Ya, kita tidak dipanggil untuk rombongan begitu ya. Tetapi kita dipanggil secara individu. Tuhan memanggil kita, saya enggak bisa membawa anak saya bisa mengajarkan anak saya bisa menginjil kepada anak saya, tetapi saya tidak bisa membawa anak saya ke surga. Amin, saudara. Maka dari itu pikirkanlah individu demi individu, saudara. Jangan kita berjalan mengikuti arus. Kalau arus demikian, kita juga berjalan demikian. No, saudara. Ya, Tuhan berbicara. Jangan mengikuti crowd, jangan mengikuti suara-suara yang banyak tadi saya katakan. Meskipun 10 orang mengatakan kabar busuk, bukan berarti untuk kita berjalan di dalam jalan yang busuk itu. Joshua dan Kaleb mempunyai spirit yang berbeda. Joshua dan Kaleb mendapatkan akan Kanaan. Karena apa? Karena dia mempunyai spirit yang berbeda, dia berbeda dengan yang lain, dia berjalan di dalam jalan yang mana Tuhan sendiri membawa dia mengikuti akan jalan daripada Tuhan. Joshua mengerti apa yang dikatakan untuk memikirkan akan diri sendiri. Meskipun firman Tuhan katakan kepada Joshua, bahwa apa yang dijanjikan kepada Israel akan terjadi, orang-orang Israel akan masuk ke Kanaan. Tetapi firman itu dinyatakan secara spesifik sendiri kepada Joshua. Dinyatakan sendiri kepada Joshua. Sesuatu yang diwariskan secara individu. Maka dari itu ya, kita melihat akan diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri, bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan sendiri ya mau untuk kita ada di dalam. Jangan kita mengikutin akan arus yang lain. Jangan kita mengikutin orang banyak. Bagaimana kita memandang akan diri kita? Bagaimana kita memandang diri kita kecil atau kita memandang diri kita besar?